Assalamualaikum teman-teman, kita jumpa lagi di pembelajaran IPS. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, teman-teman, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu menjelaskan faktor pendorong mobilitas sosial, dan yang kedua menjelaskan faktor penghambat mobilitas sosial. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas mengenai apa sih itu mobilitas sosial dan apa saja sih bentuk dari mobilitas sosial. Nah, secara garis besar dapat kita pahami bahwa mobilitas sosial itu merupakan perpindahan status atau kedudukan individu maupun kelompok dari lapisan sosial satu ke lapisan yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih faktor-faktor pendorong dan juga penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial terdiri dari yang pertama yaitu status sosial, yang kedua keadaan ekonomi, yang ketiga situasi politik, yang keempat kemudahan dalam akses pendidikan, yang kelima perbedaan fertilitas atau angka kelahiran, yang keenam struktur pekerjaan, dan yang ketujuh adalah keinginan melihat daerah lain. Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman. Yang pertama yaitu status sosial. Nah, jika seorang anak tidak puas dengan status sosial yang diwariskan oleh orang tuanya, maka ia dapat mencari atau berjuang untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Misal, kita dilahirkan dari seorang anak dari seorang guru atau anak seorang kepala sekolah. Lalu kita menginginkan status yang lebih tinggi, misalnya kita ingin menjadi seorang menteri atau bahkan menjadi seorang presiden. Maka kita dapat berjuang untuk mengubah status sosial kita. Ini menjadi dorongan kita untuk berjuang menuju ke status sosial yang lebih tinggi. Oke, kemudian yang kedua yaitu keadaan ekonomi. Nah, biasanya orang yang hidup dalam keadaan ekonomi serba kekurangan umumnya akan berpindah ke daerah lain yang lebih menjanjikan kesejahteraan. Misal kita tinggal di suatu desa, nah di situ sangat sulit untuk mencari pekerjaan atau mungkin upah kerjanya kecil. Lalu kita kemudian melakukan urbanisasi ke daerah yang penghasilannya atau upahnya lebih tinggi, ke daerah kota-kota besar yang menjanjikan kesejahteraan. Secara tidak langsung itu mendorong kita untuk melakukan mobilitas geografis. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah situasi politik. Nah, seseorang atau sekelompok orang dia mungkin harus meninggalkan daerahnya bahkan negaranya ketika kondisi politik di negaranya mengalami carut-marut seperti yang dialami oleh bangsa Suriah atau negara Suriah yang banyak rakyatnya yang mengungsi karena keadaan politik yang carut-marut. Atau mungkin dulu di Indonesia ketika terjadi ketidakstabilan politik pasca kemerdekaan ya teman-teman, masa revolusi fisik itu kan kita sedang berada di dalam masa-masa yang genting. Nah, seperti itu. Lalu kemudian yang keempat adalah kemudahan dalam aspek pendidikan. Nah, jika aspek pendidikan mudah didapat, kualitas atau mutu pendidikan yang baik mudah didapat, maka generasi kita atau seseorang itu akan menjadi semakin cakap. Nah, ketika dia menjadi semakin cakap atau semakin terampil, memiliki keterampilan yang baik, maka dia dapat melakukan mobilitas vertikal naik. Kemudian yang kelima yaitu perbedaan fertilitas atau angka kelahiran. Nah, daerah yang memiliki tingkat fertilitas tinggi atau tingkat penduduk yang padat, terutama di kota-kota besar, orang-orangnya cenderung ingin menduduki lapisan sosial yang tinggi. Mengapa? Karena adanya persaingan yang ketat. Misalnya di kompleks sebelah dia sudah berhasil menjadi kepala sekolah, maka aku harus bisa lebih dari itu. Nah, misalnya seperti itu ya teman-teman. Lalu kemudian yang keenam yaitu struktur pekerjaan. Nah, struktur pekerjaan ini mempengaruhi atau mendorong terjadinya perubahan mobilitas sosial. Mengapa? Misalnya adanya spesialisasi pekerjaan. Seorang dosen. Nah, seorang dosen ini hanya boleh diduduki, jabatan seorang dosen ini hanya boleh diduduki minimal oleh lulusan S2 atau magister. Maka orang-orang yang tadinya sarjana atau lulusan S1 dia termotivasi untuk meningkatkan status sosialnya menjadi seorang magister atau menjadi seorang dokter bahkan profesor. Nah, ini menunjukkan bahwa
struktur pekerjaan itu juga mempengaruhi menjadi faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Atau mungkin di masyarakat yang berbasis industri, nah biasanya masyarakat yang berstatus tinggi dia lebih banyak. Dan yang terakhir yaitu adalah keinginan untuk melihat daerah lain. Biasanya keinginan untuk melihat daerah lain ini mobilitas yang terjadi adalah mobilitas geografis. Mengapa? Karena orang-orang biasanya pergi berekreasi atau piknik. Misalnya kita ingin melihat daerah, di Bandung itu sepertinya enak ya, di sana banyak sekali tempat-tempat wisata atau pusat oleh-oleh atau pusat perbelanjaan. Lalu kita melakukan mobilitas geografis dengan melakukan rekreasi ke Bandung misalnya. Atau bisa juga kita ingin melanjutkan studi, misalnya sekolah SMA-nya di Jambi, lalu kita ingin melanjutkan ke Padang atau melanjutkan ke Jakarta dan lain sebagainya. Nah, itu tadi teman-teman merupakan faktor-faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Oke, kita lanjut ke faktor penghambat mobilitas sosial. Apa saja sih faktor penghambat mobilitas sosial? Nah, yang pertama yaitu adalah kemiskinan. Nah, bagi masyarakat yang berada di dalam garis kemiskinan, umumnya akan sulit untuk mencapai suatu lapisan tertentu. Misalnya, orang-orang yang putus sekolah. Misal dia ingin melanjutkan dari jenjang SMA, ingin melanjutkan kuliah, atau dari SMP ingin melanjutkan SMA. Tapi karena tidak ada biaya atau keterbatasan biaya, akhirnya dia menjadi putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah. Nah, ini menjadi bukti bahwa kemiskinan menghambat terjadinya mobilitas sosial. Lalu kemudian yang kedua adalah diskriminasi. Nah, diskriminasi ini merupakan pembedaan ya teman-teman, pembedaan. Sebagai contoh adalah perbedaan ras atau agama. Contohnya adalah yang terjadi di Afrika ya teman-teman. Dulu orang kulit hitam di Afrika itu sulit sekali untuk mendapatkan jabatan yang strategis. Mengapa? Karena adanya diskriminasi ras, yaitu penggolongan bangsa berdasarkan ciri fisik. Nah, adanya diskriminasi ini menjadi penghambat seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Yang selanjutnya yaitu perbedaan jenis kelamin atau gender. Nah, mengapa? Biasanya pria itu terkenal cenderung lebih mobile. Lebih mobile itu maksudnya dia lebih banyak bisa menempati posisi apapun dalam dunia pemerintahan maupun dunia perpolitikan dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, ini kenapa kok perbedaan jenis kelamin atau gender menjadi faktor penghambat? Kita contohkan, misal ada suatu negara atau wilayah tertentu yang seorang perempuan itu dia tidak boleh menduduki atau ikut dalam dunia perpolitikan atau menjabat posisi tertentu dalam pemerintahan. Contohnya itu di negara Iran ya teman-teman. Iran itu dia perempuan tidak boleh menjadi presiden. Jadi yang memiliki kesempatan atau yang boleh menduduki status sosial sebagai seorang presiden hanya kaum laki-laki. Nah, di sini menunjukkan bahwa perbedaan gender dia menjadi faktor penghambat mobilitas sosial. Dan yang terakhir adalah perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini biasanya karena adanya rasa persaingan ya teman-teman. Masing-masing individu biasanya saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu, misal di suatu organisasi memiliki perbedaan kepentingan, sehingga mereka justru akan saling menghambat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini nantinya juga akan menghambat proses terjadinya mobilitas sosial. Nah, itu tadi merupakan faktor pendorong dan juga faktor penghambat mobilitas sosial. Semoga teman-teman bisa memahami materi pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.